Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baiklah, pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang penyesalan setelah mati. Sesungguhnya penyesalan orang yang sudah mati itu sangat banyak, tetapi dalam pembahasan ini saya batasi hanya 5 poin saja. Yang pertama, orang mati itu menyesal karena selama di dunia dia tidak pernah mau bersedekah. Maka selagi masih ada kesempatan untuk bersedekah di dunia, segeralah bersedekah. Jangan sampai seperti apa yang dikatakan dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Yang artinya, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Quran Surah Al-Munafikun ayat 10. Ya Allah, jika engkau tambah umurku, tetapi umur tidak bisa ditambah karena umur bukan isi ulang. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal sudah sampai, maka tidak dapat ditunda walau sesaat dan juga tidak dapat dimajukan walau sesaat. Quran Surah Al-A'raf ayat 34. Kemudian yang kedua, wa qalu law kunna nasma'u aw yaqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Andai kami mau mendengar, andai kami mau berfikir, kami tak akan menjadi penghuni neraka sa'ir. Apa itu neraka sa'ir? Yaitu nerakanya orang-orang yang tidak mau mendengarkan pengajian. Wa qalu law kunna nasma'u. Andai kami mau mendengar, andai kami mau berfikir, maka tak mungkin kami masuk ke dalam neraka sa'ir. Mengapa? Karena mereka masih berkutat dengan narkoba, masih berkutat dengan perbuatan zina, dan masih berkutat dengan perbuatan maksiat lainnya. Maka gunakanlah telinga. Adapun bagi kawan-kawan kita yang belum menggunakan telinga, ajaklah mereka untuk menggunakan telinga. Kita tebarkan kasih sayang, bukan menebarkan kebencian, menebarkan rahmatan lil alamin, bukan menebarkan laknat, caci maki dan sumpah serapah. Karena itulah yang akan membuat kita masuk ke surga Firdaus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, siapa itu orang yang menyesal setelah mati? Yaitu mereka yang terbaring di rumah sakit, di ruang ICU, sementara suara azan masuk ke celah jendela. Hayya 'alas shalah. Lalu meneteslah air matanya. Mengapa? Karena dulu waktu sehat, ketika berkumandang azan, dia cuek, dia tidak menghiraukan, bahkan mengejek-ngejek orang yang sholat. Dulu dia bisa mengatakan seperti itu karena dia masih sehat, segar, bugar, dan berotot tegap. Tapi akhirnya ada masanya dia pun akan menjadi seperti bunga yang layu kemudian mati. Hadirin rahimakumullah, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat nanti, di mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satu di antaranya, wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid, laki-laki yang hatinya bergantung di masjid. Mati itu tidak bisa ditunda, mati itu tidak bisa di-request. Betapa banyak orang yang sengaja mau mati tetapi tidak mati. Mati jangan kau pinta, tetapi sampai masanya biarlah kau mati karena kehendak Allah dan mati dalam mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian yang keempat, siapa orang yang menyesal setelah mati? Orang yang menyesal setelah mati adalah di akhirat nanti la yadkhulul jannah. Siapa dia? Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
dari Muhammad bin Jubair bin Mut'im dari ayahnya. Nabi SAW menyampaikan kepadanya, beliau bersabda, tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmidzi dan Ahmad. Maka sambunglah tali silaturahim karena bersilaturahim memiliki banyak keutamaan sebagaimana sabda Nabi SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang senang untuk dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaknya ia menyambung tali silaturahim. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang terakhir, apa yang disesali manusia ketika ia telah mati? Yang disesalinya adalah dia tidak pernah berdakwah. Hidup pernah, kaya pernah, berpuasa pernah, tetapi dakwah tidak pernah. Banyak orang yang memahami bahwa dakwah itu hanya ceramah. Bukan. Seorang gubernur tidak perlu ceramah karena sudah ada para ustadz yang ceramah. Tetapi seorang gubernur dakwanya apa? Dakwanya adalah membangun lokal-lokal baru untuk anak usia sekolah, sehingga anak yang dulunya tidak bisa bersekolah karena tidak ada lokal sekarang bisa bersekolah. Itulah contoh dakwah dengan kekuasaan. Adapun contoh lain bagi tentara atau polisi, mereka tidak perlu ceramah, cukup dengan memakai seragam kemudian berangkat ke masjid, anak muda pun termotivasi. Itulah contoh dakwah dengan perbuatan. Sesungguhnya perbuatan itu lebih menyentuh, lebih masuk ke hati daripada ucapan. Itulah 5 poin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.